Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan channel Mas Bon. Kali ini pada hari ini Mas Bon berkesempatan untuk mereview mobil yang cukup usia, cukup tua untuk masa sekarang 2021, namun masih sangat banyak peminatnya. Salah satunya adalah Kijang kapsul seperti di belakang saya ini. Mas Bon berkesempatan untuk sedikit mereview bagaimana impresinya, bagaimana nanti ke depan eksterior dan interiornya, apakah masih layak untuk dimiliki dan dipelihara kali ini. Mohon maaf teman-teman semuanya, Mas Bon vlog kali ini dan tidak pakai mic juga karena ini spontanitas dan ini juga di desa, maka kepikiran untuk membuat review sederhana ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saksikan terus channel Mas Boncel, jangan lupa diklik subscribe, like, comment, and share. See you. Selama kiprahnya di pasar Indonesia, Kijang menjelma menjadi kendaraan paling populer untuk kelas MPV. Hadir sejak tahun 1977 dan terus mengalir hingga 5 generasi. Tampilan depan Toyota Kijang LGX Diesel 2003 memiliki tampilan Kijang generasi keempat paling baru dan paling lebih modern. Ukuran 215/70 ring 17 setil dengan cakram berventilasi. Ada talang air dan handle pintu mendapat sentuhan chrome untuk mempercantik tampilannya. Pada bagian belakang juga tampil sederhana dengan lampu belakang yang vertikal non klasik. Pada Kijang LGX ini telah mendapat sentuhan facelift terakhir. Terdapat tambahan reflektor di bagian pintu belakang yang mengesankan lampu utama lebih besar dibanding sebelumnya. Selain itu, desain pintu belakang pun juga baru dengan kaca yang terkesan tanpa bingkai, membuat tampilan lebih modern. Mesin diesel ini merupakan mesin yang sama yang seperti digunakan oleh Toyota HIC, namun tanpa turbo. Mesin ini mempunyai kapasitas 2 liter 4000 cc dengan 4 silinder. Ada alasan menarik mengapa Toyota merilis varian diesel. Kala itu Kijang kapsul sengaja ditampilkan head to head dengan Isuzu Panther yang tengah menjadi idola MPV yang mendominasi dengan mesin dieselnya. Inilah interior dari mobil ini. Nyaris tak ada perubahan berarti pada dashboard Kijang LGX ini dengan Kijang generasi keempat yang hadir pada tahun 90. Dengan model membulat dan berbahan plastik keras, dashboard ini memiliki keunggulan soal daya tahan. Tata letak panel instrumen, head unit, dan beberapa tombol pengaturan cukup ergonomis seperti yang kalian lihat di video ini. Lingkar kemudi palang 3 khas Toyota cukup enak digenggam. Head unit sistem audio sejatinya masih mengusung model single din. Sejatinya masih sangat biasa saja pada zaman sekarang dengan kemampuan pemutar kaset dan radio. Namun pada mobil yang kami ulas ini sudah diganti dengan double din berlayar sentuh meskipun dari Cina. Dengan 3 baris tempat duduk di dalam kabinnya, Toyota Kijang LGX Diesel 2002 ini dapat mengangkut penumpang hingga 8 orang dewasa, termasuk pengemudi. Di sini ada laci-laci yang cukup membantu ruang penyimpanan dengan pilar A yang cukup tebal. Inilah baris kedua. Di baris kedua ini ada bagian AC di row kedua. Ini sudah sangat membantu angin-angin ketika kita gerah atau sumuk dalam bahasa Jerman. Sudah ada lampu baca di tengah dan cukup memudahkan kita untuk membaca artikel saat kita dikemudikan supir. Begini tampilannya sekitar di baris kedua.
Dan di tengah ini bisa kalian pakai untuk sandaran tangan. Enak ketika capek buat layah-layah teman-teman semuanya. Di sini ada kantung Doraemon yang cukup membantu penyimpanan kita untuk menyimpan koran, dan ada lubang kecil untuk koin-koin kecil maupun puntung rokok bisa dibuang di situ. Ya, inilah tampilan baris kedua. Kulitnya pun dari cukup halus, bukan dari kulit tapi bludru ya sepertinya. Sudah ada pegangan dan ada elektriknya untuk membuka kaca. Tampilan di baris ketiga ini cukup sangat lumayan, dengan ada pegangan tangan bentuk fix, tidak bisa disetel, tidak bisa diubah-ubah, dan ada dua untuk penyangga kepala di kanan dan kiri, sedangkan yang tengah cukup menjadi korban. Ya, duduknya hanya sedikit selonjor biar kepala tidak pegel, karena di situ cukup sekali untuk ruangan kaki kalian. Bentuknya cukup sangat luas karena masih model lama. Di kaca belakangnya tidak dengan tuas engkol, namun didorong sedikit dan akan menjedul sedikit dari kaca belakangnya. Ya, di kiri pun ada pegangan dengan fix, tidak bisa diulang-ulang. Sedikit impresi yang Mas Bon rasakan adalah suara yang meraung-raung masuk ke dalam kabin, dan tentunya karena ini diesel juga, kenyamanan tidak terlalu, namun sudah sangat cukup untuk kita semua di Indonesia. Pada mobil ini pun cukup oleng karena memang ground clearance-nya cukup tinggi dan fiturnya tidak ada yang terbilang cukup wah, hanya fungsional saja. Jika Anda menginginkan sebuah mobil keluarga yang melegenda dan praktis, maka mobil ini bisa menjadikan rujukan kalian semuanya. Dan cukup irit untuk mobil dieselnya. Hahaha.